mengucapkan selamat kepada Anda semua. Tidak lama lagi setelah bertahun-tahun menjalani kuliah, praktikum, tugas, penelitian, revisi, ujian, dan mungkin berbagai drama yang menyertainya, satu fase perjalanan Anda di ITB akan selesai. Dan saya kira hari ini adalah saat yang tepat untuk mulai memikirkan bukan tentang apa yang sudah kita selesaikan, tapi tentang apa yang akan kita mulai setelah ini. Karena ada satu perubahan yang menurut saya cukup besar setelah kita meninggalkan kampus. Selama berada di ITB, sebenarnya sebagian perjalanan kita memiliki struktur. Ada kurikulum, semester, jadwal, deadline, ujian, dan di sini cukup jelas apa yang perlu kita lakukan agar bisa sampai ke tahap berikutnya. Setelah wisuda, situasinya mulai berbeda. Seperti banyak bagian dari perjalanan Anda yang harus Anda rancang sendiri. Tidak ada lagi kurikulum yang mengatakan bahwa 6 bulan ke depan Anda harus berada di mana, bekerja sebagai apa, melanjutkan studi kemana, atau membangun sesuatu dengan siapa. Dan saya tahu bagi sebagian orang itu menarik, tapi bagi sebagian yang lain itu juga bisa terasa menegangkan. Mungkin di antara Anda hari ini ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, ada yang akan melanjutkan studi, ada yang ingin jadi peneliti, ada yang ingin membangun usaha, ada yang ingin kembali ke profesi sebelumnya yang sudah dijalani, dan mungkin juga ada yang sampai hari ini masih berkata, sejujurnya saya belum tahu setelah wisuda mau kemana. Dan itu adalah titik awal yang wajar. Karena menurut saya karir bukanlah satu keputusan besar yang harus langsung benar sejak awal. Karir biasanya dibangun melalui serangkaian pilihan. Kita memilih sesuatu, kita menjalaninya, kita mendapatkan pengalaman, kita belajar, kemudian kita menyesuaikan arah. Dan proses itu akan terus berlangsung. Yang penting bukan apakah hari ini Anda sudah mengetahui seluruh pikiran Anda sampai 5 atau 10 tahun yang ke depan. Yang jauh lebih penting adalah apakah Anda siap mengambil langkah berikutnya, belajar dari langkah tersebut dan terus bertumbuh. Ada satu perubahan lain yang juga menarik selama di kampus. Kita sering bertanya, berapa nilai saya? Setelah masuk ke dunia profesional, pertanyaannya berubah menjadi nilai apa yang dapat saya berikan, apa yang dapat saya kerjakan, masalah apa yang dapat saya bantu selesaikan, bagaimana saya terus belajar ketika pengetahuan yang saya miliki hari ini ternyata belum cukup. Dan tidak kalah pentingnya seberapa baik saya memahami diri sendiri ketika harus membuat berbagai pilihan tersebut. Di perjalanan seperti inilah ITB Career Center ingin tetap hadir sebagai salah satu support sistem bagi Anda. Bukan untuk menentukan Anda harus menjadi apa, karir itu tetap milik Anda, tapi kami ingin membantu Anda untuk mengeksplorasi pilihan, mempersiapkan diri, dan berhubung dengan kesempatan serta jejaring yang relevan. Kami mungkin tidak bisa memberikan peta perjalanan Anda yang lengkap, tapi kami berharap dapat membantu Anda menjadi semakin siap untuk menggambar peta itu sendiri. Dan sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang CV, wawancara kerja, networking, atau bagaimana mendapatkan pekerjaan pertama, mungkin ada satu fondasi yang bahkan lebih penting. Bagaimana kita mengenali diri sendiri, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, bagaimana kita membuat pilihan, dan bagaimana kita tetap bertumbuh ketika perjalanan ternyata tidak sesuai dengan rencana. Karena itu pada sesi berikutnya kita akan mulai justru dari sana bersama psikolog karir yang akan mendampingi kita hari ini. Sekali lagi, selamat kepada seluruh calon wisudawan. Setelah ini Anda memang akan semakin banyak merancang perjalanan Anda sendiri, tetapi Anda tidak harus menjalani sendiri. Terima kasih. Hadirin dan rekan-rekan wisudawan, agenda pembekalan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi psikolog bertajuk Dari Dunia Kampus ke Dunia Kerja. Materi ini akan membahas perubahan mindset dari mahasiswa menjadi profesional, tantangan umum fresh graduate, pentingnya growth mindset, tips kesiapan mental, hingga langkah awal menyusun rencana karir pasca wisuda. Sesi materi dan refleksi ini akan dipandu langsung oleh tim psikolog ITB Career Center. Kepada Ibu Sito Asih Pratiwi, Sarjana Psikologi Psikolog, dan Ibu Lina Tarlina, Sarjana Psikologi Psikolog, kami silakan. Oke, selamat siang semuanya.
Ya, selamat ya untuk wisudawan-wisudawan baru nih ya, walaupun besok baru resminya ya, tapi saya ucapkan selamat karena kalian sudah menuntaskan studi yang mungkin nantinya akan mulai mengubah jalan hidup ya. Oke, masuk saja ya. Baik, apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau tadi mungkin dari Pak Intan sudah membuka ya dengan menyampaikan beberapa tentang pembekalan dari Career Center. Nah, saya di sini khususnya menyampaikan materi mengenai apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa menghadapi dunia kerja gitu. Dan biasanya kalau baru lulus, terutama nih buat yang fresh graduate ya, itu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk ke dunia profesional seperti itu. Next. Oke. Kami di sini dari Career Center, saya tadi sudah diperkenalkan ya, saya Sito, kemudian nanti ada rekan saya Bu Lina akan mengangkat materi mengenai mindset dan mental readiness for the workplace. Oke, next. Sudah siap belum? Buat yang S1 atau mungkin S2 yang mau cari kerja lagi, sudah siap belum? Sudah? Sudah siap? Oke, next. Ya, yang pertama kita pasti menghadapi dunia realita ya. Realitanya itu dunia kampus tuh nggak sama dunia kerja. Jadi ada cara penilaian yang berbeda ya antara dunia kampus dengan dunia kerja. Next. Di sini kalau saya katakan bahwa yang pertama itu adalah gimana kita dari dunia kampus yang tadinya kita cari nilai A, B untuk nilai kelulusan, selanjutnya kita masuk ke dunia profesional itu kita perlu memberi nilai. Jadi yang dilihat itu bukan hanya apa yang dipelajari, tapi bagaimana Anda bisa mengimplementasikan atau memberi nilai pada apa yang sudah dipelajari di dunia kerjanya. Di sini bisa dibilang jadi yang dinilai itu apa yang bisa diselesaikan nanti ketika Anda mendapatkan kesempatan di dunia kerja. Nah, mungkin kalau gelar itu bisa membuktikan Anda itu bisa belajar, tapi kalau di dunia kerja itu yang diminta itu adalah buktinya hasil kerjanya apa dan masalah apa yang bisa diselesaikan. Nah, di sini ada 3 ya yang penting banget buat ditunjukkan oleh rekan-rekan nih, terutama yang baru mau masuk dunia kerja itu harus bisa menunjukkan inisiatif, kemudian bisa memberikan solusi dan juga kontribusi. Next. Nah, ini mungkin persiapan saya ini lebih banyak yang untuk yang baru mau cari kerja ya. Nah, di sini untuk 5 perubahan yang harus dilakukan, terutama untuk masuk ke dunia profesional nanti, itu adalah pertama, kita harus merubah tujuannya. Yang tadinya jadi cari nilai, jadi harus bisa memberi nilai atau mencapai target pekerjaan yang diberikan atau yang diterima. Kemudian fokusnya itu tidak lagi kepada pengetahuan secara teoritis, tapi bagaimana penerapannya, bagaimana Anda bisa berkolaborasi sehingga bisa memberi nilai di organisasi gitu ya. Terus kemudian ada tantangan. Kalau dulu waktu pas kuliah mungkin tantangannya ujian, tugas gitu ya. Kalau nanti pekerjaan itu ada deadline-nya dan itu harus dipenuhi gitu ya. Kemudian ada klien yang dihadapi, jadi ada user secara langsung gitu ya. Kemudian juga Anda harus menghadapi dinamika tim gitu ya. Kemudian dari sisi evaluasi, ya kalau evaluasinya pasti kalau waktu kuliah dilihat dari nilai dan lulus gitu ya. Kalau di pekerjaan itu
dilihat dari kinerjanya dinilai bagaimana dan dampaknya apa. Terutama kalian juga harus siap menerima feedback. Bisa jadi feedbacknya tidak selalu menyenangkan tentunya ya. Kalau misalnya ada yang harus dirubah, otomatis menerima feedback itu butuh kesiapan juga. Gitu. Nah kemudian proses belajarnya juga berbeda nih. Kalau dalam kuliah mungkin kita pakai silabus, bisa tanya dosen. Nah kalau nanti menghadapi dunia kerja itu mau nggak mau harus ya otodidak ada. Terus kemudian kita cari mentor atau bisa jadi kita cari juga nih melihat ya dari pengalaman-pengalaman orang dan kita di situ mungkin bisa coping gitu ya dari pengalaman tersebut atau belajar gitu gimana untuk mendapatkannya. Next. Nah, yang paling yang sering dihadapi nih ya, ada tantangan mental biasanya masuk dari dunia dari kampus ke dunia kerja tuh biasanya nih kalau yang sering ini saya berdasarkan apa yang sering diceritakan ya oleh teman-teman yang baru masuk kerja itu biasanya tantangan mental itu cukup berat tapi itu sebenarnya normal gitu ya. Ada overthinking kadang-kadang ya menunjukkan imposter syndrome gitu ya atau ada tekanan gitu dan semua itu biasanya penyebabnya ini misalnya kalau overthinking sebenarnya gak berani nyoba gitu takut salah terus atau kita pengennya perfect gitu ya kalau hasil kuliah kan biasanya karena nilai gitu ya pengennya perfect nah itu jadi bikin terlalu lama gitu menganalisa. Nah kalau misalnya nanti dunia kerja karena ada deadline nggak mungkin nih kita lama-lama analisis gitu ya menganalisis itu akan menghambat kita juga jadi kita harus cepat mikirnya. Kemudian terkait imposter syndrome biasanya ini imposter syndrome itu kayak merasa oh saya belum pantas, oh saya kayaknya masih harus belajar. Bu nanti kalau kerja dibimbing gak sih Bu, ada yang ngajarin gak sih, itu yang sering banget ya ditanyain. Bu boleh gak sih Bu kalau mau kerja minta di training dulu, ya mana ada kayak perusahaan yang mungkin ada gitu ya perusahaan yang menyediakan training dulu tapi kita nggak bisa berharap dari situ. Jadi tadi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa kita perlu inisiatif gitu ya terus kemudian juga ya berani ngambil tindakan pastinya ya. Nah kemudian ada tekanan. Biasanya tekanan ini terjadi kalau ekspektasi kita itu beda nih sama realita di lapangan. Jadi fokusnya itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengendalikan hal tersebut ya. Bahwa oh iya kalau tidak sesuai bagaimana kita adaptasinya dan sebagainya. Oke, next. Nah, yang menjadi senjata utama itu adalah growth mindset dan resilience ya. Jadi kalau growth mindset itu terkait dengan kemampuan atau skill kita untuk dapat berkembang, ya bisa melalui latihan, dedikasi, feedback gitu ya. Terus juga keberanian untuk mencoba. Nah kalau resilience itu yang dimaksud di sini lebih kepada, jadi kalau kita salah gitu ya, salah tuh bukan sesuatu akhir segalanya. Jadi kita perlu coba lagi, nggak gampang nyerah gitu ya. Jadi kalau gagal harapannya bisa nyoba, terus kemudian kita mencari feedback, memperbaiki dan terus kemudian coba lagi kalau gagal lagi ya. Oke, next. Di sini ambil kendali atas karir Anda. Jadi memang Anda tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tapi Anda bisa mengendalikan respon, keputusan dan tindakan Anda sendiri gitu ya. Ada hal-hal yang di luar kendali, ada juga yang di dalam kendali. Biasanya kalau yang di luar kendali biasanya terkait kondisi ekonomi, keputusan manajemen, terus perilaku orang lain, itu semua di luar kendali kita. Kemudian kalau yang dalam kendali ini respon, keputusan, karakter kita, itu kan masih dalam kendali kita ya, effort. Nah, kemudian di sini pertanyaannya apa nih yang bisa dilakukan oleh Anda sekarang untuk bisa mempersiapkan diri? Next. Nah, di sini saya katakan ada DNA-nya untuk menjadi profesional ya. Pertama, inisiatif ini lebih kepada bagaimana perilaku kita gitu ya untuk bisa
segera melakukan, jadi merespon gitu sebenarnya ya. Jadi tidak menunggu ada instruksi kalau di dunia kerja ya. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk menjadi profesional, ini yang harus dilakukan gitu. Kita harus memiliki inisiatif, jadi nggak menunggu ketika kita masuk dunia kerja itu, kita coba baca situasinya apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah kemudian penggambaran profesionalisme ini biasanya juga diukur dari waktu gitu ya. Jadi manajemen waktu kita perlu nih kita perkuat gitu supaya ya bisa memiliki reputasi yang positif gitu ya. Kemudian problem solving. Nah problem solving ini biasanya kalau baru masuk kerja tuh banyak nih kita tuh ngeluh, ih kenapa ya kerjaannya nggak sesuai dengan apa yang diceritakan, nggak sesuai dengan job desk gitu ya. Nah itu diubah nih keluhan itu menjadi solusi apa ya kiranya, apakah saya perlu menyampaikan bahwa Pak mohon maaf misalnya, apakah job desk-nya kemarin saya dapat pekerjaannya ini, oh ini apakah ini masuk job desk tambahan, atau kita pahami situasinya. Jadi banyak hal, artinya kita di situ harus mencari solusinya sendiri. Oke, next. Ini terkait waktu adalah reputasi ya yang seperti tadi disampaikan. Jadi mungkin kalau kita baru kerja, atau bahasanya nggak hanya baru kerja ya, tapi untuk bekerja itu kita harus datang tepat waktu, yang pasti menepati komitmen, kemudian mengelola deadline. Next. Nah, ini jadi dalam adaptasinya kita tuh harus punya arah dan juga harus fleksibel ketika kita masuk, ketika kita menghadapi dunia profesional itu. Kita nggak bisa nih misalnya ada rencana gagal terus atau tujuan terhambat tuh kita tetap pengennya seperti itu aja jalannya, itu membuat kita sulit sendiri ya sebenarnya, jadi membuat tekanan. Kemudian di sini juga harus bisa belajar menyelesaikan masalah ya, dan tahu kapan harus mengubah cara pendekatannya. Jadi maksudnya di sini punya arah itu ya, kalau Anda mungkin dulu pernah mendengar, oh harus ada plan A, plan B. Nah ini prakteknya. Next. Oke. Nah ini yang sering sekali dihadapi oleh pemula ya, untuk yang baru lulus. Biasanya jebakannya itu pertama menunda. Seringkali teman-teman yang baru lulus itu ada sesi, wah saya capek nih belajar terus gitu ya. Belajar terus Bu, saya udah berapa tahun ngerjain TA, saya mau rehat dulu, nggak mau langsung cari kerja. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja, tapi kalian harus tahu resikonya apa. Nah, masalahnya adalah ketika kita menunggu momen yang paling sempurna untuk lamar kerja, itu biasanya malah jadi penghambat gitu. Atau kita jadi terjebak, karena kalau kita menunda ada kayak bahasanya apa ya? Golden time ya. Golden time-nya hilang gitu bisa jadi. Nah, kemudian hambatan berikutnya itu takut gagal. Takut gagal jadi memilih cara yang aman dulu. Oh nanti kalau misalnya saya pengen masuk ke situ, kayaknya saya harus mempersiapkan A, B, C dulu gitu. Padahal kita udah lulus gitu ya. Akhirnya kehilangan momen juga gitu. Jadi kehilangan kesempatan yang sebenarnya bisa diraih untuk fresh graduate atau yang baru lulus ya. Kemudian tidak konsisten. Nah tidak konsisten ini sering nih, biasanya teman-teman tuh, Bu, sering ya datang ke CC itu, Bu saya udah masukin 100 CV. Buat apa 100 kalau kalian nggak tahu tujuannya, tadi balik ke sana. Terus kemudian berikutnya, tapi karena saya nggak diterima Bu, sampai sekarang saya udah 2 bulan nggak masukin lagi. Jadi buat apa yang di awal gitu, padahal bisa jadi nih momennya gini. Ketika Anda semangat di awal gitu sampai masukin 100 CV, momennya belum dapet gitu ya. Atau bahasanya kan di perusahaan ada nih waktu timing untuk perekrutan ya, kayak misalnya apakah di awal tahun atau di akhir. Nah karena Anda menunda,
jadinya, atau maksudnya karena Anda tidak semangatnya itu pas lagi di awal baru lulus aja tuh, dan Anda juga mungkin belum mengevaluasi dan sebagainya, akhirnya hilang nih kesempatan yang sebenarnya bisa Anda dapat. Jadi itu juga salah satunya. Nah, tidak konsisten ini banyak ya, maksudnya bisa jadi juga semangat di awal belajar, mengembangkan diri, terus nanti begitu kesananya kosong gitu. Akhirnya pas ditanya wawancara, kamu dari lulus sampai dengan sekarang apa aja kegiatannya? Gak ada, masukin CV aja. Bingung kan yang wawancara, gimana ya kalau misalnya cuma mau nunggu gitu aja gitu. Seperti itu tidak konsisten juga ya. Itu contoh-contoh ya. Mungkin nanti ini bisa diskusi di CC aja. Next. Oke, nah di sini sebenarnya caranya, jadi cara memulainya gimana? Dari setelah besok nih, setelah wisuda, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kita mulai rencana apa nih? Oh, kita punya keahlian apa? Terus mungkin bisa dari searching dulu ya. Peluangnya apa sih? Atau lulusan kita itu bisa di perusahaan apa saja sih? Atau teman-teman sudah punya informasi itu mau kemana? Mulai buat dulu CV-nya, perbaiki dulu CV-nya. Oh, cari sumber informasi atau cross check. Boleh datang ke CC juga buat bahas CV gitu ya. Buat bentuk CV atau memperbaiki CV gitu ya, boleh. Kita senang banget kalau ada yang diskusi gitu ya. Kemudian nanti mulai lagi melakukan hal-hal. Nah, kalau hal-hal yang lebih besar ya, buat mulai masukin, terus perencanaan. Oh iya, saya mau ngembangin diri, itu kalau yang baru lulus. Nah, nanti kalau di tempat kerja, ini kebetulan contohnya yang saya tulis di sini. Ketika masuk ya, masuk kerja itu kita boleh ngerjain yang kecil-kecil dulu gitu. Misalnya kita lihat ada hal apa ya di sekitar kita yang teknis, yang administratif yang bisa kita rubah, yang kita tahu lah cara memperbaikinya. Misalnya nih, kadang-kadang nggak semua perusahaan administrasinya rapi gitu ya. Saya yakin teman-teman yang baru-baru lulus tuh biasanya jago-jago tuh buat membenarkan itu, merapihkan. Oh, di lingkungan kerjanya sendiri dulu aja, itu pasti disukai gitu oleh perusahaan gitu ya. Jadi dari yang kecil-kecil dulu, terus nanti Pak ini boleh nggak ya dirubah supaya lebih efektif gitu, caranya atau apanya gitu ya, prosesnya seperti itu. Jadi mulai dari yang kecil dulu, baru nanti makin besar, atau mungkin bisa jadi kalian dapat kesempatan, coba kerjain, nah itu terima seperti itu. Intinya jangan coba-coba mengubah perusahaan di hari pertama Anda kerja. Jadi baca dulu situasinya. Next. Ya. Insight yang paling harus dihayati juga nih oleh kalian ya buat teman-teman. Teman-teman perlu nih menjaga konsistensi dalam berusaha ya. Karena di sini sebenarnya konsistensi itu sudah pasti mengalahkan kepintaran. Jadi kalau pinter aja tuh nggak cukup kalau di perusahaan, tapi konsisten akan lebih terlihat gitu hasilnya dibandingkan orang yang hanya pintar tapi kurang inisiatif seperti itu. Terus kemudian di dunia kerja juga biasanya orang itu akan lebih terlihat kalau yang mau ngerjain apa aja ya, yang mau, maksudnya yang berinisiatif, yang bisa diandalkan lah setiap harinya sama anggotanya di situ atau sama unit kerjanya, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada 30 hari persiapan. Jadi kalau masuk kerja tuh 30 hari yang harus dilakukan ya. Dari 1 sampai 15 itu jadi spon gitu ya. Next. Nah, 16 sampai 30 Anda harus sudah bisa jadi kontributor. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Ibu Sito. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga masih pada semangat ya. Saya juga mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang insya Allah besok itu akan secara formal
sudah berhasil menempuh pendidikan di sini. Tadi Ibu Sito sudah memaparkan secara lengkap mungkin materi-materi pembekalan ya buat teman-teman semua untuk bisa masuk dunia kerja, terutama untuk fresh graduate gitu ya. Nah, jadi intinya mungkin di sini saya hanya akan menutup apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sito, bahwa jangan menunggu untuk percaya diri pada saat masuk bekerja, tetapi mulailah bekerja untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri Anda semua, gitu ya. Karena hampir semua yang baru masuk dunia kerja itu pada dasarnya masih merasa belum percaya diri. Jadi jangan menunggu untuk percaya diri dalam bekerja, tetapi mulailah bekerja untuk menumbuhkan rasa percaya diri di dunia kerja, begitu ya. Kemudian yang satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan ingin menjadi orang yang paling pintar di dunia kerja, tetapi jadilah orang yang bertanggung jawab, kemudian ada kesediaan untuk belajar, bisa bekerja sama, dan punya keinginan untuk terus maju dan berkembang. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ini resume dari apa yang sudah disampaikan Ibu Sito. Saya berharap semoga teman-teman bisa menjemput masa depan yang teman-teman harapkan dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Sito dan Ibu Lina atas materi yang disampaikannya. Hadirin, dengan demikian rangkaian acara Gladi Bersih pada siang ini telah selesai. Bagi para wisudawan yang memiliki